Malam Kelam. Namaku Ira. Aku lahir dan besar di desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang kalau malam cepat sekali gelap, lampu jalan jarang menyala, dan suara jangkrik lebih keras daripada suara manusia. Sejak kecil, hidupku nggak pernah jauh dari kata kekurangan. Bukan karena aku malas, tapi entah kenapa, apapun yang aku lakukan selalu berakhir setengah jalan. Seperti ada tangan tak terlihat yang pelan-pelan menahan langkahku setiap kali aku hampir sampai. Ayahku buruh tani, ibuku jualan sayur keliling. Sejak SD aku sudah terbiasa bangun subuh, ikut ayah ke sawah, lalu sekolah dengan baju yang warnanya sudah pudar. Aku sering iri melihat teman-temanku yang bisa jajan tiap hari, sementara aku harus menahan lapar sampai pulang. Tapi aku selalu bilang ke diri sendiri, nanti kalau aku sudah besar, hidupku pasti berubah. Aku nggak mau miskin selamanya. Nyatanya, waktu berjalan, umur bertambah, tapi hidupku tetap di situ-situ saja. Setelah menikah, aku pikir nasibku bakal membaik. Istriku perempuan baik, sabar, nggak banyak nuntut. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku, rumah kecil berdinding tembok setengah retak, atapnya sering bocor kalau hujan deras. Aku kerja serabutan, kadang ikut bangunan, kadang jadi kuli angkut di pasar. Kalau lagi sepi, ya nganggur. Aku lalu punya ide buka warung kecil di depan rumah. Modalnya hasil pinjam sana-sini. Jual kopi sachet, mie rebus, gorengan seadanya, rokok eceran. Warung itu cuma berukuran 3x3, pakai meja kayu bekas dan bangku panjang yang sudah goyang kalau diduduki. Tapi waktu pertama buka, hatiku senang. Setidaknya aku merasa punya pegangan. Awalnya memang ada yang beli, tetangga dekat, orang lewat. Tapi lama-lama, entah kenapa, pembeli makin sepi. Kadang seharian cuma laku 1-2 kopi. Mie rebus sering kedaluarsa sebelum habis. Gorengan dingin gak tersentuh. Aku sudah coba ganti menu, ganti jam buka, bahkan pasang lampu lebih terang. Tetap saja, warungku seperti gak kelihatan di mata orang. Tiap akhir bulan, aku duduk di lantai, ngitung uang receh hasil jualan. Hasilnya selalu sama, nggak cukup. Utang ke warung grosir belum lunas, listrik nunggak, uang sekolah anak belum kebayar. Aku sering menatap uang di tanganku lama sekali, berharap kalau aku menatapnya cukup lama, jumlahnya bisa bertambah sendiri. Yang bikin sakit, bukan cuma soal uang, tapi omongan orang. Ada tetangga yang bilang, sambil setengah bercanda, warungmu kok sepi terus. Ra, kayaknya nggak ada rezekinya deh. Ada juga yang nyeletuk, coba minta didoain atau diapain gitu, siapa tahu lancar. Mereka mungkin gak bermaksud jahat, tapi tiap kata itu nempel di kepala. Lama-lama aku mulai mikir, jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah sama hidupku. Jangan-jangan aku memang ditakdirkan selalu kurang. Istriku jarang mengeluh, tapi aku tahu dia capek. Aku sering lihat dia nangis diam-diam di dapur, biasanya sambil mencuci piring atau merapikan beras di toples yang isinya makin hari makin sedikit. Kalau aku tanya kenapa, dia selalu bilang, "Nggak apa-apa, anakku pernah pulang sekolah dengan wajah murung." Dia bilang guru minta uang buat bayar buku. Nggak banyak, tapi buatku jumlah itu terasa besar. Aku cuma bisa mengusap kepalanya dan bilang, "Tunggu Bapak dapat rezeki ya." Kalimat itu keluar dari mulutku dengan senyum. Tapi di dalam dada rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Malam-malamku mulai penuh pikiran. Tidur gak pernah nyenyak. Kalau terbangun tengah malam, aku sering dengar suara angin lewat sela jendela, bunyinya seperti orang berbisik. Kadang aku pikir cuma perasaanku saja, karena capek dan stres. Tapi entah kenapa, suasana rumah terasa makin berat. Malam itu, aku ingat betul. Warung hampir tutup. Jam sudah lewat jam 11. Pembeli terakhir pergi sejak 1 jam lalu. Lampu warung redup, bohlamnya sudah tua. Cahayanya kekuningan dan sering berkedip. Angin malam masuk dari celah pintu, bikin tirai plastik bergoyang pelan. Aku duduk sendirian di bangku panjang, menatap jalan desa yang sepi. Gak ada motor lewat. Gak ada orang. Hanya suara jangkrik dan daun pisang yang saling bergesekan. Tanganku memegang cangkir kopi yang sudah dingin.
Di saat seperti itu, rasa lelah datang bersamaan dengan rasa putus asa. Aku merasa seperti orang yang sudah lari sejauh mungkin, tapi tetap nggak sampai kemana-mana. Hidupku seperti jalan buntu yang panjang. Dalam hati, tanpa aku rencanakan, aku berkata pelan, hampir seperti doa, kalau memang hidupku begini terus, buat apa aku hidup lama-lama? Kalimat itu keluar begitu saja. Aku bahkan nggak sadar aku mengucapkannya. Setelah itu, angin tiba-tiba berhenti. Jangkrik yang tadinya ramai, mendadak sunyi. Sunyi yang aneh, terlalu mendadak. Aku merinding. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Jalan tetap kosong, warung tetap sama, tapi suasananya berubah. Udara terasa berat, seperti ada tekanan di dada. Lampu warung berkedip sekali, lalu stabil lagi. Aku menertawakan diriku sendiri, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin aku cuma capek. Mungkin aku cuma kebanyakan mikir. Aku bereskan warung, menutup pintu, lalu masuk ke rumah. Istriku sudah tidur. Anak-anak juga. Aku rebahan, memandang langit-langit rumah yang retak halus. Saat aku memejamkan mata, entah kenapa, bayangan sendang tua muncul di kepalaku. Padahal aku nggak tahu kenapa bisa membayangkan itu. Airnya gelap, diam, dan di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi berdiri seperti penonton. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di tempat gelap. Ada suara yang memanggil namaku, pelan tapi jelas. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Sejak malam itu, hidupku terasa berbeda. Bukan langsung berubah, tapi seperti ada sesuatu yang mulai memperhatikanku dari jauh. Setiap aku duduk sendirian, perasaan itu muncul lagi. Perasaan bahwa keluhanku malam itu tidak hilang begitu saja di udara. Aku nggak sadar, kalimat putus asa yang aku ucapkan di warung itu, ternyata bukan cuma didengar oleh diriku sendiri. Dan sejak saat itu, aku merasa, hidupku seperti sudah mulai berjalan menuju arah yang tidak bisa aku hentikan lagi. Beberapa hari setelah kejadian malam di warung itu, hidupku tetap berjalan seperti biasa. Warung masih sepi, utang masih menumpuk, dan wajah istriku masih sering terlihat murung. Tapi ada satu hal yang berubah. Perasaan itu. Perasaan seperti sedang diawasi dari kejauhan. Bukan terus-menerus, tapi muncul di saat-saat tertentu, terutama ketika aku sendirian atau saat pikiranku sedang kosong. Siang itu aku pergi ke pasar malam di kecamatan sebelah. Bukan buat senang-senang. Aku niat cari barang murah buat stok warung. Lampu-lampu tenda sudah mulai dinyalakan walaupun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suasana ramai, bau makanan bercampur debu dan asap rokok. Orang-orang lalu lalang, suara pedagang saling bersahutan. Aku berjalan pelan di antara kerumunan, mataku sibuk membandingkan harga. Kepalaku sibuk menghitung sisa uang di dompet. Saat itulah aku merasa ada yang memperhatikanku. Awalnya cuma perasaan, tapi perasaan itu makin lama makin kuat, sampai akhirnya aku berhenti berjalan. Di dekat ujung pasar, agak terpisah dari keramaian, duduk seorang kakek di bangku kayu kecil. Rambutnya putih panjang, kusut, seperti tidak pernah disisir. Bajunya lusuh, warnanya sudah tidak jelas. Tapi yang membuatku berhenti adalah matanya, tajam, hitam, menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Aku yakin, tatapan itu bukan kebetulan. Aku mencoba mengalihkan pandangan dan melangkah lagi, tapi entah kenapa kakiku terasa berat. Baru beberapa langkah, suara kakek itu terdengar, pelan tapi jelas, seakan tepat di samping telingaku. "Kamu capek hidup miskin?" Langkahku terhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke arahnya. Kakek itu masih menatapku dengan wajah datar, seolah pertanyaan itu bukan hal yang aneh untuk diucapkan ke orang asing. Aku hampir saja pergi, tapi entah kenapa, mulutku lebih cepat daripada pikiranku. "Capek, Kek," jawabku jujur. Begitu aku menjawab, kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat, tapi juga tidak sepenuhnya menyeramkan. Senyum orang yang merasa sudah menemukan sesuatu yang dia cari. "Kalau mau kaya, ada jalannya," katanya pelan, tapi bukan jalan orang biasa. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya berat. Aku tahu maksudnya.
Semua orang desa tahu. Jalur itu selalu dibicarakan setengah berbisik, setengah bercanda. Pesugihan. Aku tertawa kecil, pura-pura santai. Ah, kakek bercanda. Kakek itu menggeleng pelan. Aku nggak bercanda. Aku cuma jawab keluhanmu. Aku terdiam. Aku tidak merasa pernah mengeluh ke siapapun. Setidaknya, tidak ke orang ini. Tapi tatapannya seperti orang yang sudah lama mengenalku. Seperti orang yang tahu isi kepalaku, tahu isi hatiku, tahu malam-malam panjang yang aku lewati sambil menatap langit-langit rumah. Aku nggak minta tumbal anak, lanjutnya, seakan membaca pikiranku. Nggak minta istri, nggak minta darah orang lain. Aku menelan ludah, yang dijual cuma umurmu sendiri, katanya lagi, ringan, seolah sedang menawarkan barang dagangan biasa. Suasana pasar mendadak terasa jauh. Suara orang-orang seperti tertutup lapisan tebal. Aku hanya mendengar napasku sendiri dan suara kakek itu. Kakek tersebut lalu bercerita. Di pinggir hutan, di wilayah Jawa Tengah, ada sebuah sendang tua. Tidak tercatat di peta, tidak semua orang bisa menemukannya. Tempat itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum desa-desa di sekitarnya berdiri. Di sanalah orang-orang datang membawa keputusasaan mereka. Ritualnya berbeda. Bukan pesugihan yang minta korban setiap waktu. Bukan yang minta nyawa orang lain. Tapi jual umur. Perjanjian langsung dengan makhluk yang menjaga tempat itu. Syaratnya jelas. Usaha apapun yang aku jalani akan lancar. Rezeki akan datang terus, seolah pintu-pintu yang selama ini tertutup mendadak terbuka semua. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap 6 bulan, aku harus datang kembali. Mengulang ritual. Mengingatkan perjanjian, dan saat umurku genap 45 tahun, jiwaku akan diambil, bukan tubuh, jiwa. Kakek itu tidak menjelaskan lebih jauh. Tapi caranya mengucapkan kata diambil membuat bulu kuduku berdiri. Aku seharusnya takut. Aku seharusnya menolak. Tapi anehnya, rasa takut itu tidak langsung datang. Yang muncul justru wajah istriku, wajah anakku, rumah kecil kami yang bocor. Warung sepi yang tiap malam membuat dadaku sesak. 45 tahun. Aku menghitung cepat. Usia segitu masih lama. Di kepalaku, waktu itu terasa seperti sesuatu yang jauh dan tidak nyata. Kamu nggak perlu jawab sekarang, kata kakek itu sambil berdiri perlahan. Kalau memang niatmu sudah bulat, datang saja malam Jumat Kliwon. Dia lalu menyebutkan arah dengan detail. Hutan, jalan setapak, pohon besar bercabang 3, batu hitam, lalu sendang. Setelah itu, tanpa pamit, dia pergi. Menghilang di antara kerumunan pasar. Aku berdiri lama di tempat, jantung masih berdebar. Aku menoleh ke sekeliling, mencoba mencari wajahnya lagi. Tapi kakek itu seolah tidak pernah ada. Pedagang di sekitar bahkan tampak tidak menyadari keberadaannya sejak awal. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh. Sepanjang jalan, bayangan sendang itu muncul lagi dan lagi di pikiranku. Malamnya, aku hampir tidak tidur. Setiap memejamkan mata, aku teringat mata tajam kakek itu dan kata-katanya yang tenang tapi menekan. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Warung tetap sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Seolah hidup sengaja mengujiku. Seolah ingin memastikan aku benar-benar kehabisan pilihan. Anak-anakku makin sering menanyakan hal-hal kecil yang tidak bisa aku penuhi. Istriku makin sering diam. Malam Jumat Kliwon akhirnya datang. Aku tidak bilang apa-apa ke siapapun. Aku berpamitan seperti biasa, bilang mau keluar sebentar. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam dingin menusuk tulang. Aku berjalan mengikuti petunjuk yang kakek itu berikan. Semakin ke dalam, suara desa menghilang. Digantikan suara serangga dan dedaunan. Jalan setapak sempit, tanahnya lembab. Beberapa kali aku hampir terpeleset. Tapi kakiku terus melangkah, seolah ada yang menuntun. Aku menemukan pohon besar bercabang 3, batu hitam. Dan akhirnya, sendang itu. Airnya diam, hitam, tidak memantulkan cahaya apapun. Udara di sekitarnya dingin dan berat. Aku berdiri di tepi sendang, jantung berdegup keras. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, kalau aku mundur sekarang, hidupku akan tetap seperti ini. Aku menarik napas panjang, rasa takut akhirnya datang, tapi sudah terlambat.
Kakiku melangkah lebih dekat ke air. Malam itu, tanpa aku sadari sepenuhnya, aku sudah berdiri di depan pintu yang tidak akan pernah benar-benar tertutup lagi. Sendang itu sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa berat, seperti seluruh suara sengaja ditahan. Airnya hitam, tidak memantulkan bayangan bulan atau pohon di sekitarnya. Permukaannya tenang, terlalu tenang, seolah tidak pernah tersentuh angin. Bau tanah basah langsung menusuk hidungku begitu aku melangkah lebih dekat. Bau yang mengingatkanku pada kuburan lama yang baru digali. Aku berdiri beberapa saat di tepi sendang, jantungku berdebar kencang. Udara terasa dingin dan lembab, membuat kulit lenganku meremang. Pepohonan di sekeliling berdiri rapat, daunnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Hanya napasku sendiri yang terdengar terlalu keras. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, kakek itu muncul. Aku tidak mendengar langkahnya sama sekali. Dia berdiri tidak jauh dariku, wajahnya sama seperti di pasar malam. Tenang, datar. Seolah tempat ini adalah rumahnya. Tanpa banyak bicara, dia menyuruhku duduk bersila di atas tanah yang lembab. Aku menuruti. Celanaku langsung terasa basah dan dingin, tapi aku tidak berani mengeluh. Kakek itu lalu mengeluarkan selembar kain lusuh dan meletakkannya di depanku. Di atas kain itu ada beberapa benda yang tidak aku kenal bentuknya, juga semangkuk kecil air sendang. Baca ini, katanya pelan sambil menyerahkan secari kertas kusam. Tulisan di kertas itu bukan bahasa yang aku kenal. Hurufnya aneh, berliku, seperti goresan kuku di kayu. Aku ragu, tapi tatapan kakek itu membuatku tidak berani membantah. Aku mulai membaca dengan suara pelan, terbata-bata, meski aku sama sekali tidak paham artinya. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa asing di lidah, seperti bukan aku yang mengucapkannya. Lidahku terasa berat. Kepalaku mulai pusing. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur dengan bau amis yang perlahan muncul. Lalu, angin berhenti. Aku sadar akan hal itu karena sebelumnya ada angin tipis yang menyentuh kulitku. Sekarang, tidak ada apa-apa. Udara di sekeliling terasa membeku. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Aku masih membaca mantra itu ketika tiba-tiba suara muncul. Bukan dari arah sendang, bukan dari kakek itu, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Kau ingin kaya? Suaranya tidak keras, tapi jelas. Terlalu jelas. Aku berhenti membaca. Tubuhku gemetar. Aku ingin menoleh, ingin memastikan tidak ada orang lain di sana. Tapi leherku terasa kaku, seperti dipegang dari belakang. Aku tidak sanggup menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mengangguk pelan. Beberapa detik tidak ada apa-apa. Lalu suara itu terdengar lagi. Umurmu 45 tahun. Setelah itu milikku. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut akan pecah. Aku ingin mundur, ingin lari, tapi tubuhku tidak bergerak. Kakiku mati rasa, tanganku dingin. Kakek itu mendekat dan berjongkok di depanku. Di tangannya ada pisau kecil yang entah dari mana asalnya. Pisau itu terlihat tua, berkarat di beberapa bagian. Gigit lidahmu, katanya singkat. Aku menatapnya dengan mata membesar. Kepalaku menjerit menolak, tapi mulutku perlahan terbuka. Tanpa sadar, aku menggigit lidahku sendiri. Rasa sakitnya luar biasa, panas, perih. Darah langsung memenuhi mulutku. Darah itu menetes ke tanah di depanku. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanah yang tadinya lembab, pelan-pelan menggelap di bagian yang terkena darah. Tapi bukan sekadar basah. Tanah itu seperti bergerak. Seperti menyerap darahku dengan cepat, rakus, seolah hidup. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Suara di kepalaku terdengar sekali lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menekan. Perjanjian diterima. Begitu kata-kata itu selesai, tubuhku langsung ambruk ke depan. Dunia berputar. Kepalaku terasa ringan, tapi juga kosong. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di tanah. Ketika aku sadar, aku masih di tepi sendang. Kakek itu sudah tidak ada. Hutan kembali bersuara. Angin bertiup pelan. Jangkrik berbunyi seperti biasa. Badanku lemas. Seluruh tubuhku terasa pegal seperti habis sakit lama.
Tapi anehnya, hatiku tenang, terlalu tenang. Rasa takut yang tadi mencengkeram dadaku menghilang begitu saja, digantikan perasaan kosong yang nyaman. Aku pulang dengan langkah gontai. Tidak ada apa-apa yang berubah malam itu. Rumahku sama, warungku sama, tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada beban besar yang diangkat, digantikan janji yang samar tapi terasa nyata. Seminggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Warungku mendadak ramai. Tanpa alasan yang jelas, orang-orang datang silih berganti. Bahkan di jam-jam yang biasanya sepi, ada yang mampir sekadar minum kopi, ada yang makan mie, ada yang nongkrong lama. Aku sampai kewalahan sendiri. Dagangan yang biasanya tidak habis, sekarang ludes sebelum malam. Aku harus bolak-balik ke grosir nambah stok. Aku nambah bangku, nambah meja. Istriku ikut membantu di warung. Wajahnya terlihat lebih hidup. Senyumnya kembali muncul, meski masih terlihat ragu. Aku berpikir ini cuma kebetulan. Mungkin memang rezekiku sedang bagus. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan warungku tidak pernah sepi. Bahkan orang-orang dari desa sebelah mulai datang. Mereka bilang masakanku enak, padahal rasanya sama saja seperti dulu. Dalam setahun, warung kecilku berubah jadi rumah makan sederhana. Aku merenovasi sedikit demi sedikit. Dinding dicat, atap diganti. Aku pasang papan nama. Uang mengalir lebih deras daripada yang pernah aku bayangkan. Dalam 3 tahun, aku buka cabang di tempat lain. Aku punya karyawan. Aku tidak lagi menghitung receh di lantai. Aku punya tabungan. Aku bisa membeli apa yang dulu cuma bisa aku impikan. Aku kaya, tapi kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar utuh. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Awalnya jarang, lalu semakin sering. Dalam mimpi itu, aku duduk di ruangan gelap yang luas. Tidak ada dinding yang jelas, tidak ada pintu. Hanya kegelapan yang seolah tidak berujung. Di sekelilingku, ada makhluk-makhluk berdiri. Bentuk tubuhnya samar, tapi wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan halus seperti topeng tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, tapi aku tahu mereka sedang menatapku. Setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, tubuhku basah oleh keringat. Dadaku sesak. Tapi anehnya, pagi harinya, semua terasa normal lagi. Uang masih datang, usaha masih lancar. Dan aku selalu berhasil meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini sepadan. Aku belum sadar waktu itu, bahwa mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Bahwa ruangan gelap itu bukan hayalan, dan bahwa kekayaan yang aku nikmati, perlahan sedang menuliskan harga yang harus aku bayar nanti. Setiap 6 bulan sekali, tanpa pernah meleset, aku harus kembali ke sendang itu. Tidak ada yang mengingatkanku secara langsung, tidak ada pesan atau tanda yang jelas, tapi tubuhku selalu tahu. Beberapa hari menjelang waktunya, dadaku mulai terasa sesak, kepalaku berat, dan setiap malam aku mimpi berada di tempat yang sama. Air hitam, bau tanah basah, dan perasaan dipanggil tanpa suara. Ritualnya selalu sama. Duduk bersila di tanah dingin, membaca mantra yang sudah kuhafal di luar kepala meski tetap tidak mengerti artinya, lalu menyerahkan sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak selalu darah, tapi rasa sakit, rasa lelah, rasa takut. Seolah-olah setiap ritual, ada bagian dari diriku yang dikikis pelan-pelan. Dan setiap kali ritual selesai, sendang itu kembali sunyi, angin kembali berembus, dan aku pulang dengan tubuh yang terasa jauh lebih ringan. Tapi juga lebih kosong. Efeknya tidak pernah langsung terasa. Biasanya baru beberapa hari kemudian. Tubuhku cepat capek. Dulu aku bisa bekerja dari pagi sampai malam tanpa banyak mengeluh. Sekarang baru sore saja bahuku sudah pegal, napasku pendek-pendek. Rambutku memutih lebih cepat dari seharusnya. Orang-orang sering bilang aku terlihat lebih tua dari umurku. Aku hanya tertawa, bilang mungkin karena terlalu sibuk. Yang paling sering membuatku gelisah adalah jantungku. Kadang saat duduk santai, tiba-tiba nyeri itu datang. Tajam, menusuk, membuatku harus berhenti bernapas sejenak. Aku sudah beberapa kali ke dokter, cek ini itu, tapi hasilnya selalu normal. Mungkin stres, kata mereka. Aku mengangguk. Padahal aku tahu ini bukan sekadar stres.
Anehnya, setiap kali ritual selesai, usaha kembali lancar. Bahkan lebih lancar dari sebelumnya. Uang datang tanpa hambatan. Ada saja rezeki yang masuk. Pelanggan baru, kerja sama baru, peluang yang datang seolah-olah sudah diatur. Setiap kali aku mulai berpikir untuk berhenti, untuk tidak kembali ke sendang itu lagi, rezeki tiba-tiba seret. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengingatkanku pada perjanjian. Di rumah makan, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Seorang pegawai tiba-tiba melamun lama di dapur, tatapannya kosong. Aku panggil namanya berkali-kali, tidak menyahut. Begitu aku tepuk bahunya, dia terjatuh dan menangis histeris, bicara dengan suara yang bukan suaranya. Butuh beberapa orang untuk menenangkannya. Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan pingsan begitu saja saat makan. Sendok masih di tangan, nasi belum sempat masuk mulut. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Kami panik. Setelah sadar, dia bilang melihat bayangan hitam berdiri di belakangku. Aku tertawa kaku, menganggapnya bercanda. Tapi tanganku dingin. CCTV mulai sering bermasalah. Tepat jam 2 pagi, hampir selalu mati. Bukan satu kamera, tapi semuanya. Teknisi sudah berkali-kali datang, kabel diganti, alat diperbarui. Tetap saja sama, jam 2 pagi, layar kosong. Seperti ada waktu tertentu yang tidak boleh direkam. Beberapa karyawan mengeluh mendengar suara langkah kaki di dapur saat malam. Padahal dapur kosong. Aku pernah mengeceknya sendiri. Lampu menyala, pintu tertutup, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap terdengar, pelan, teratur. Seperti orang berjalan mondar-mandir. Istriku mulai berubah. Dia sering bilang rumah terasa dingin, meski cuaca panas. Katanya, ada sudut-sudut tertentu yang bikin merinding tanpa alasan. Dia sering terbangun tengah malam, bilang mendengar suara air menetes, padahal tidak ada kebocoran. Kadang dia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong, lalu menangis tanpa tahu kenapa. Anak-anakku makin jarang di rumah. Mereka lebih betah menginap di rumah teman atau saudara. Kalau pulang, mereka cepat-cepat masuk kamar dan mengunci pintu. Aku pernah tanya kenapa, mereka hanya bilang tidak nyaman. Kayak ada yang ngelihatin, kata anakku yang paling kecil suatu malam. Ucapannya ringan, tapi menusuk. Aku mulai menghitung umurku. Aku tidak pernah benar-benar menghitung sebelumnya. Selalu kuanggap masih lama. Tapi sekarang, angka itu terasa dekat. 44 tahun. Tinggal 6 bulan lagi menuju ritual terakhir sebelum usia 45. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat wajah yang semakin asing. Mata cekung, kulit kusam, senyum yang terasa dipaksakan. Malam-malamku penuh rasa takut. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, yakin ada sesuatu yang berdiri di dekat tempat tidur. Kadang aku melihat bayangan bergerak di sudut mata. Begitu aku menoleh, tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu tidak hilang. Seolah aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku melihat rumah besar yang sekarang kami tempati, kendaraan di garasi, tabungan di ban, dan wajah keluargaku yang hidup berkecukupan. Aku sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Aku pernah mencoba tidak datang ke ritual 6 bulanan itu. Hanya sekali, aku bilang pada diri sendiri, mungkin tidak apa-apa, mungkin perjanjian itu cuma sugesti. Tapi baru 3 hari lewat, usahaku langsung kacau. Bahan baku terlambat datang, karyawan sakit bergantian, pelanggan berkurang drastis. Dadaku nyeri lebih sering, mimpiku semakin buruk. Aku melihat diriku dirantai, diseret ke dalam kegelapan. Aku menyerah. Aku kembali ke sendang itu dengan langkah berat. Dan begitu ritual selesai, semuanya kembali normal. Seolah dunia menghela napas lega. Sejak itu, aku tidak pernah lagi mencoba melawan. Aku menjalani semuanya seperti rutinitas yang harus dijalani. 6 bulan sekali, aku pergi. 6 bulan sekali, tubuhku makin melemah. 6 bulan sekali, usahaku makin besar. Aku sadar, aku tidak lagi hidup dengan bebas. Aku hidup menunggu waktu yang sudah ditentukan, menunggu umur yang sudah dijanjikan.
Kadang aku duduk sendirian di rumah makan setelah tutup, menatap kursi-kursi kosong. Aku ingat diriku yang dulu, duduk di warung kecil dengan lampu redup, mengeluh tentang hidup yang tidak pernah cukup. Aku ingin kembali ke saat itu. Saat aku masih miskin, tapi jiwaku utuh. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Sekarang aku hanya bisa menghitung hari. 44 tahun, 6 bulan lagi. Setiap detik terasa lebih berat. Setiap malam terasa lebih panjang. Aku tahu, jalan pulang sudah tertutup rapat. Yang ada di depanku hanya satu arah. Dan semakin dekat aku ke usia itu, semakin jelas aku merasa bahwa sesuatu di sana sedang bersiap menagih janji. Di malam ulang tahunku yang ke-45, aku tidak merayakannya dengan apapun. Tidak ada kue, tidak ada ucapan selamat, tidak ada tawa. Aku duduk di kamar, sendirian, menatap jam dinding yang detiknya terdengar terlalu keras. Setiap detik terasa seperti langkah kaki yang mendekat. Istriku sudah tidur lebih awal, anak-anakku tidak ada di rumah. Rumah besar itu terasa kosong, lebih kosong dari biasanya. Aku tahu malam ini berbeda. Sejak sore, dadaku terasa berat. Jantungku berdebar tidak beraturan. Setiap tarikan napas terasa pendek, seperti udara di sekitarku semakin tipis. Aku mencoba menenangkan diri, duduk di tepi kasur, memejamkan mata, mengingatkan diriku sendiri bahwa aku sudah menjalani semuanya sesuai perjanjian. Aku tidak pernah terlambat datang ke ritual. Aku tidak pernah membantah. Aku menepati janji. Tepat ketika jarum jam menunjuk lewat tengah malam, listrik rumah padam. Semua lampu mati bersamaan. Tidak ada jeda, tidak ada kedip. Gelap langsung menyelimuti rumah. Aku mendengar suara lemari es berhenti, AC mati, dan keheningan yang menyusul terasa menekan telinga. Beberapa detik kemudian, bau tanah basah muncul. Bau yang sangat aku kenal. Bau sendang itu. Bau hutan. Bau yang selalu datang sebelum ritual. Bau itu berasal dari kamar. Aku ingin berdiri, ingin menyalakan senter di ponsel, ingin memanggil istriku. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa menempel ke lantai. Tanganku berat, seolah ada beban besar yang menekannya. Aku mencoba membuka mulut, tapi suaraku tidak keluar. Hanya napas kasar yang terdengar dari tenggorokanku sendiri. Di sudut ruangan, perlahan-lahan, bayangan hitam muncul. Awalnya samar, seperti gumpalan gelap yang lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Lalu bentuknya semakin jelas, tinggi, diam, tidak memiliki wajah, tapi aku tahu itu sedang menatapku. Seluruh tubuhku bergetar. Keringat dingin mengalir di punggungku. Kau tepat janji, suara itu terdengar. Bukan dari telinga, bukan dari ruangan, tapi langsung di dalam kepalaku. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi penuh tekanan. Seperti suara yang sudah lama menunggu momen ini. Dadaku langsung terasa sesak. Nafasku berat, seperti ada tangan besar yang mencengkeram paru-paruku. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam, tapi gagal. Setiap tarikan napas hanya masuk sedikit, tidak cukup. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku merasakan sesuatu menarikku, bukan badanku, tapi sesuatu dari dalam diriku. Perasaan itu sulit dijelaskan. Seperti ada bagian dari diriku yang ditarik keluar lewat dada. Rasa sakitnya bukan sakit fisik, tapi lebih kerasa kehilangan yang mendalam, seperti direnggut paksa. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam kepalaku sendiri. Tiba-tiba, aku melihat diriku dari luar. Aku melihat tubuhku sendiri terbaring kaku di atas kasur. Mataku terbuka setengah. Wajahku pucat. Dadaku tidak bergerak. Aku berdiri, atau lebih tepatnya melayang, beberapa langkah dari tubuh itu. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara panik dan tidak percaya. Aku ingin mendekat, ingin menyentuh tubuh itu. Tapi aku tidak bisa. Ada jarak yang tidak kasat mata, seperti dinding tebal yang memisahkan aku dari tubuhku sendiri. Bayangan hitam itu bergerak mendekat. Lingkungan di sekitarku mulai berubah. Kamar itu memudar, digantikan kegelapan yang luas. Aku merasa ditarik lagi. Kali ini lebih kuat, lebih cepat. Dunia berputar, lalu berhenti mendadak. Aku berada di ruangan gelap yang sama seperti dalam mimpiku dulu. Ruangan tanpa dinding yang jelas. Tanpa langit-langit, tanpa lantai yang bisa aku fahami, hanya kegelapan yang terasa hidup.
Di sekelilingku, makhluk-makhluk tanpa wajah berdiri diam, sama seperti yang sering aku lihat dalam mimpi. Kali ini, aku tahu ini bukan mimpi. Aku mencoba bergerak. Tanganku terangkat sedikit, lalu berhenti. Aku baru sadar, kedua tanganku terikat rantai hitam yang dingin. Rantai itu melilit pergelangan tanganku dan memanjang ke bawah, entah terikat ke apa. Setiap kali aku mencoba bergerak, rantai itu mengencang, menimbulkan rasa nyeri yang menjalar ke seluruh tubuhku. Sekarang kau bekerja di sini, suara itu terdengar lagi. Aku ingin bertanya, ingin memohon, ingin bilang aku sudah menepati janji. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, potongan-potongan ingatan mulai masuk ke kepalaku. Bukan ingatanku sendiri, tapi ingatan tentang tempat ini. Tentang apa yang harus aku lakukan. Aku melihat orang-orang datang ke Sendang dengan wajah putus asa. Aku melihat perjanjian dibuat. Aku melihat umur dijual. Aku melihat jiwa-jiwa lain yang bernasib sama denganku, terikat, bekerja tanpa akhir. Mereka bukan mati, mereka tidak hidup, mereka terjebak. Aku sadar dengan perlahan, menyakitkan. Aku bukan mati, aku di penjara, kesadaranku tidak pernah padam. Aku bisa berpikir, aku bisa merasa, aku bisa menyesal, tapi aku tidak bisa pergi. Setiap detik terasa panjang, seperti waktu di sini berjalan berbeda. Tidak ada pagi, tidak ada malam, hanya penantian tanpa ujung. Aku merasakan tugasku, menjaga, mengawasi, memanggil, membisikkan tawaran pada mereka yang lelah hidup. Seperti dulu aku dibisiki, seperti dulu aku mendengar pertanyaan itu pertama kali. Kau capek hidup miskin? Di dunia manusia, pagi datang, istriku menemukan tubuhku dingin di kasur. Tangis pecah, tetangga berdatangan, ambulans datang terlambat. Dokter bilang aku meninggal mendadak karena serangan jantung. Tidak ada yang mencurigakan. Usia 45, stres, kelelahan. Masuk akal, pemakamanku berjalan lancar. Tanah menutup tubuh yang dulu aku huni. Doa-doa dibacakan. Namaku disebut-sebut sebagai orang baik yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Usahaku tetap berjalan, rumah makan tetap ramai, cabang-cabang tetap buka, uang tetap mengalir. Keluargaku hidup nyaman. Istriku sering bilang, meski aku sudah tidak ada, rezeki tidak pernah berhenti. Dia menganggap itu warisanku. Tapi setiap 6 bulan, selalu ada kejadian. Seorang pegawai menghilang tanpa jejak. Seorang pelanggan tidak pernah pulang setelah makan malam. CCTV tetap mati jam 2 pagi. Polisi datang, bertanya, menyelidiki, lalu pergi tanpa jawaban. Orang-orang mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras. Dan aku tahu siapa yang memanggil mereka. Aku tahu siapa yang membisikkan tawaran itu di telinga mereka yang lelah. Yang putus asa, yang merasa hidup tidak adil. Aku merasakannya setiap kali ada jiwa baru yang mendekat. Ada getaran halus di rantai tanganku. Ada kepuasan dingin yang bukan milikku, tapi dipaksakan padaku. Aku menjadi bagian dari pesugihan itu. Aku yang dulu duduk di warung kecil, mengeluh tentang hidup, kini menjadi penjaga jalan gelap yang sama. Aku ingin berteriak memperingatkan mereka, ingin bilang bahwa tidak ada kekayaan yang gratis. Tapi yang keluar dari diriku bukan peringatan. Yang keluar adalah bisikan yang sama dulu menghancurkanku. Dan setiap kali ada yang menyetujuinya, aku merasakan rantai di tanganku mengencang sedikit. Mengingatkanku bahwa inilah hukumannya. Hukuman yang tidak pernah berakhir. Jika kau pernah duduk sendirian di malam hari, merasa hidup terlalu berat, lalu tiba-tiba muncul pikiran aneh yang menawarkan jalan pintas. Berhati-hatilah. Karena mungkin, aku sedang berdiri di dekatmu, menunggu keluhanmu keluar dari mulutmu sendiri. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.